Roses are red, violets are blue. Be grateful I say, and may Allah bless you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Ladies and gentlemen, bayangkan jika lumba-lumba dan ubur-ubur ini adalah Anda dan keluarga Anda yang sedang bersantai di rumah. Tapi tiba-tiba ada maling di mana segala harta benda seperti emas dan juga peralatan elektronik itu dicuri begitu saja. Tentu tidak ada yang mau hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Dan peristiwa tadi sama halnya dengan rumah para ikan, yaitu terumbu karang dengan segala kekayaan sumber daya alam laut lainnya yang faktanya kini terus dieksploitasi oleh manusia. Namun sadarkah kita atas fenomena ini? Maka dari itu, izinkan saya, Adifa Raisa dari Universitas Pajajaran untuk membawakan speech berjudul Gen Z Diam, Laut Punah. Rekan-rekan pejuang laut, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Laut Indonesia, ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu konservasi laut. Tapi sebenarnya apa sih konservasi laut itu? Simpelnya, itu adalah sebuah effort untuk menjaga ekosistem laut kita hidup sehat dan tidak punah. Jika diibaratkan, laut itu seperti handphone kita, jika dihack atau terkena virus, pastinya akan error dan tidak berfungsi dengan optimal. Nah, konservasi laut itu hadir sebagai solusi layaknya update software atau antivirus di handphone kita. Dan faktanya, Indonesia adalah negara maritim dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Dengan data bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lokasi negara di pusat segitiga terumbu karang yang membuktikan adanya lebih dari 500 spesies karang di kepulauan kita. Namun sayangnya riset menunjukkan bahwa lebih dari 40% ikan kita itu berada dalam kondisi buruk. Salah satu faktornya karena secara global 37,6% ikan kita ditangkap secara tidak berkelanjutan atau ilegal. Ditambah lagi, Indonesia kini masuk ke top 3 negara penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia, dengan lebih dari 3,35 juta ton sampah plastik per tahun berdasarkan penelitian oleh Leeds University tahun 2024. Namun, di tengah eksploitasi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengembangkan konsep ekonomi biru, yaitu pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut untuk mencegah putusnya rantai ekonomi masyarakat. Dan tentunya, hal ini sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 14, yaitu Life Below Water, yang fokus pada pelestarian laut dan sumber daya kelautan. Para Gen Z yang saya banggakan, mungkin sekarang kita lagi berpikir, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk mendukung upaya konservasi laut ini, sedangkan kita jauh dari laut? Tenang saja, karena gadgetmu bisa jadi senjata. Betul, dengan gadget yang teman-teman sekarang pakai untuk menonton video speech ini, dengan hal sesimpel membuka internet dan mencari informasi tentang upaya konservasi laut. Karena dari situ kita bisa mendukung dan juga membuat kampanye digital seperti #SaveOurOceans atau mempromosikan gaya hidup zero waste dengan mengurangi 1 botol plastik per minggu dan menggantikannya dengan botol tumbler. Ingat, satu suara Gen Z itu berharga. Jadi jangan biarkan eksploitasi ini merajalela. Karena siapa lagi selain Gen Z yang bisa meramaikan ekosistem medsos untuk kebaikan ekosistem laut kita? Ingat, laut itu bukan cuma tempat selfie, tapi juga life support system bumi. Dan kehidupan laut juga merupakan sumber kehidupan kita juga. Jadi, suarakan sekarang atau punah kemudian. Yuk sekarang kita bernyanyi bersama-sama untuk kebaikan laut kita. Ayo Gen Z, jaga laut Indonesia, satu suara hasilkan perubahan. Jangan rusak kekayaan laut kita, untuk Indonesia lestari selamanya. Ubur-ubur ikan lele, alam dijaga, jangan dianggap sepele. Gen Z bersuara, berhenti mengeluh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. See you peers.